kebiasaan-kebiasaan lama ahlul bidah yang mereka menisbatkan diri pada mazhab tertentu dalam perkara fikih, namun dalam perkara akidah tidak mau. Contohnya ini, mereka mengaku ahlu sunnah wal jamaah dengan fikih syafi'i. Adapun akidah, kami akidahnya Asy'ari, kata mereka. Lah kenapa tidak mengambil akidah Imam Syafi'i? Kenapa harus akidah Al-Asy'ari? Emang ada apa dengan akidah Imam Syafi'i? Kenapa tidak mau dipakai oleh mereka? Ini tentu kekeliruan yang besar. Ya, kalau akhlak, kata mereka, kami ikut akhlaknya sufi, tasawuf. Subhanallah. Emang ada apa dengan akhlak Imam Syafi'i? Kenapa tidak ikut saja akhlak Imam Syafi'i? Kenapa harus dipecah-pecah? Pertanyaan yang besar di sini tentang akidah Imam Syafi'i yang tidak diterima oleh sebagian pengikut atau orang yang menisbatkan diri sebagai pengikut, atau orang yang mengaku-ngaku bermadzhab Syafi'i, mengaku-ngaku bermadzhab Syafi'i, tetapi tidak mau mengambil akidah dari Imam Syafi'i. Padahal akidah Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala adalah akidah ahlu sunnah wal jamaah. Tidak diragukan akidahnya imam yang empat, imam madhab yang empat. Imam Abu Hanifah, Imam Syafi'i, Imam Maliki, Imam Syafi'i, Imam Ahmad bin Hanbal. Akidah mereka seluruhnya adalah akidah ahlu sunnah wal jamaah. Akidah ahlu sunnah wal jamaah. Walaupun mereka populernya dalam masalah fikih, dalam perkara fikih, tetapi kalau dalam akidah mereka sudah sepakat. Mereka tidak ragu dalam akidah ahlu sunnah wal jamaah, yaitu para sahabat Nabi SAW, tabi'in dan tabi'ut tabi'in. Akidah yang langsung dari Nabi SAW sebagai guru ketika itu. Dan akidah ini tentunya dari Allah Subhanahu wa ta'ala sebagai pegangan. Maka ini jelas sanad keilmuan dalam akidah para imam-imam madhab. Nah, berangkat dari hal itulah pentingnya kita membahas akidahnya Imam Syafi'i yang dicerminkan oleh murid beliau, yakni Imam Al-Muzani. Oleh Imam Al-Muzani. Jadi Imam Al-Muzani rahimahullah ta'ala belajar kepada Imam Syafi'i bukan hanya perkara fikih saja, tetapi jauh lebih dari itu adalah perkara-perkara akidah. Perkara-perkara akidah. Maka kalau kita lihat apa yang ada di hadapan kita ini, secara gamblang akan menuturkan bagaimana kelurusan akidah Imam Al-Muzani, cerminkan lurusnya akidah Imam Asy-Syafi'i. Sekaligus sebagai bantahan bagi orang-orang yang menisbatkan diri kepada mazhab Syafi'i namun tidak mau berakidah dengan akidahnya Imam Syafi'i. Baik. Kita lihat pertama dari sisi buku ini. Lihat dari penulisnya. Penulisnya sendiri adalah di sini tertulis ya, di halaman ke-6, katabahu tilmidhu Hasan bin Ibrahim Hadi Daghdari. Ada di covernya. Ini muhakkiknya dan yang mentakrid hadis-hadisnya. Hasan bin Ibrahim Ad-Daghdari. Baik, ini penulisnya. Dari mana beliau ambil ini? Kita lihat di muqaddimah. Setelah muqaddimah, alhamdulillahi rabbil alamin dan seterusnya. Amma ba'du. Fayasurruna an nuqaddima lakum syarh as-sunnati li Syekh Ahmad bin Yahya An-Najmi. Maka sebuah kebahagiaan bagi kami, kata beliau, untuk mengedepankan, menyajikan kepada kalian, pada antum semuanya, sebuah syarhus sunnah, syarah terhadap as-sunnah. Nah, sunnah di sini itu nama lain dari akidah. Nama lain dari akidah.
banyak karangan-karangan ulama yang menyebutkan tentang as-sunnah yang berarti adalah apa? Aqidah. Seperti usul sunnah. Karangan siapa? Imam Ahmad bin Hanbal. Ada buku beliau Usulus Sunnah. I'tiqadu ahli sunnati wal jamaah. I'tiqadu ahli sunnati wal jamaah. Karangan Imam Al-Lalikai. Menggunakan kata as-sunnah juga. Walaupun ahlus sunnah wal jamaah sebut di sini. Aqidah terkadang diartikan sebagai i'tiqad atau disebut aqidah itu sendiri. Jadi nama lain dari aqidah, ada i'tiqad, ada as-sunnah. Di karangan tulisan-tulisan buku, judul buku, ya. Kalau mengandung makna atau tulisan judul as-sunnah di situ, ya, identik pertama dengan aqidah, yang kedua dengan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Aqidah dan hadis. Nah, di sini nuqaddimu lakum, kami hendak mengedepankan kepada kalian syarh sunnah. Punya siapa? Di Syekh Ahmad bin Yahya An-Najmi. Syekh Ahmad bin Yahya An-Najmi. Ini yang kita lihat di sini ta'lif muallifnya, Fadilatul Syekh Al-Allamah Ahmad bin Yahya An-Najmi. Beliau yang mensyarah, menjelaskan lagi tentang syarah, tentang akidahnya Imam Muzani. Lihat. Di sini ada pola, ya, guru mengajarkan kepada murid. Murid mengajarkan lagi kepada murid, mengajarkan lagi kepada murid, mengajarkan lagi kepada murid. Guru punya tulisan, maka tulisan itu dijelaskan oleh murid. Bagaimana murid menjelaskan tulisan guru? Tentunya setelah mendapatkan pengajaran dari guru. Guru mengajarkan sebuah kalimat. Kalimat itu dijelaskan kepada murid. Maka murid pun menulisnya dan bahkan menjadikannya buku kembali. Nah, seperti ada kajian-kajian seperti itu. Ya, antum menulis apa yang anda sampaikan. Ya, kemudian tulisan itu dibuatkan dalam bentuk buku atau artikel. Nah, ini sebatas analoginya. Walaupun anda tidak seperti, ya, para a'immah tersebut. Ini sebagai gambaran saja. Maka di sini Al-Imam Hasan bin Ibrahim, beliau menyebutkan, ya, yang beliau tulis ini adalah syarh sunnahnya Imam Ahmad bin Yahya An-Najmi. Wa aslu hadha syuruh, asal muasal keterangan ini, penjelasan ini adalah durusun alqaha fi dawrati Syekh Abdullah bin Muhammad Al-Qar'awi. Sebuah materi-materi, sebuah pelajaran-pelajaran atau, ya, daurah lah boleh dikatakan, yang dibahas di dalam daurahnya Syekh Abdullah bin Muhammad Al-Qar'awi, yakni daurah al-ilmiyah al-thaminah, yang ke-8, daurah ilmiah yang ke-8 di Jami'il Maktabati Salafiyah di Samitah, yang diadakan pada jami', itu masjid, ya, al-maktab, masjid maktabah, masjid perpustakaan as-salafiyah, masjid perpustakaan as-salafiyah di daerah Samitah, yakni Jazan, Arab Saudi. Samitah. Baik. Waqad quri'a 'ala asy-syekh min al-kitab alladhi haqqaqahu asy-syekh Jamal Izun. Nah, ini pun sudah dibacakan tulisan ini kepada syekh dari buku yang telah ditahqiq. Tahqiq ini dicek kebenarannya oleh Syekh Jamal Izun. Maka saya, kata Syekh Hasan, ya, waqad qumtu bil ati, maka kerjaan saya dalam penulisan buku ini, ya, maka tugas saya, aktivitas saya di dalam menulis tulisan ini, apa kata beliau? Yang pertama, tarjamatul imami Ismail bin Yahya Al-Muzani. Itu poin pertama. Membuatkan biografi. Terjemah di sini artinya biografi
Al-Imam Al-Muzani, yakni Al-Imam Ismail bin Yahya Al-Muzani. Ini nama beliau. Wa qad ikhtasartuha min at-tarjamah, dan aku telah meringkaskan biografi ini allati jama'aha Syekh Jamal Izun, yang sebenarnya biografi ini telah dikumpulkan oleh Syekh Jamal, akan tetapi saya meringkasnya lagi, kata beliau. Diringkas lagi. Nah, ini yang dilakukan oleh Syekh Hasan. Yang kedua, itsbatu matni syarh sunnah lil Imam Al-Muzani kamilan fi awalil kitab li ahammiyati dzalika. Beliau menetapkan ya, matannya atau isi tulisan Imam Al-Muzani keseluruhan, kamilan fi awalil kitab, pada permulaan kitab ini. Nanti akan bisa dilihat yang beliau maksud itu pada halaman ke-31, halaman 31. Bismillahirrahmanirrahim, matnu syarhis sunnati lil Muzani. Ini yang beliau maksud. Nah, terkadang sebagian kitab tidak menyebutkan akhbarana al-faqihul imam Syamsuddin Abul Izz Yusuf bin Amr bin Abi Nasr al-Hikari dan seterusnya, ya, hanya langsung menyebutkan asamanallahu wa iyyakum, hanya langsung di situ. Terkadang sebagian. Maka di sini pun Syekh Hasan menuliskan secara lengkap. Untuk apa? Li ahammiyati dzalik, bahwa tulisan itu penting. Karena di situ ada sanad keilmuan, ada rantai bagaimana tulisan Imam Al-Muzani ini sampai kepada kita. Imam Al-Muzani yang lahir pada tahun 175 Hijriah. Ya. Bagaimana bisa sampai kepada zaman kita sekarang? 1440 berapa? Hijriah berapa? 1440 berapa? Hah? Kan dikasih tahu. Buat berapa? 43. Sahih. Bulan apa sekarang? Zulhijjah, yakin? Tanggal 18. Sahih. Nah, alhamdulillah. Jangan lupakan tahun Hijriah. Baik. Al-Imam Al-Muzani tahun berapa? 170 berapa? 5. Bagaimana dari tahun 175 sampai ke kita? Sudah berapa tahun itu? Hitung. 175. 1443 kurang 175. Coba. Cepat. 1443 kurang 175. 1369. 1369 tahun ini. Bagaimana ini bisa sampai kepada kita tulisan? Makanya butuh yang namanya rantai periwayatan yang disebut dengan sanad. Imam Muzani mengatakan kepada muridnya. Muridnya mengatakan lagi kepada muridnya. Muridnya dapat lagi dari muridnya, dapat lagi dari murid, dapat dari murid. Seperti di sini, Al-Imam Ahmad bin Yahya An-Najmi. Imam Ahmad bin Yahya An-Najmi. Ya. Beliau lahir tahun 1346. 1346. Berapa tahun yang lalu? 1346. Sekarang 1443. Berapa? 1443 kurang 1346. Berapa? 98 tahun yang lalu. Ini Syekh Ahmad bin Yahya An-Najmi. Nah, beliau dengan sanadnya dapat dari siapa beliau ini? Belajar akidahnya Imam Al-Muzani dapat dari siapa? Akhbarana al-faqihul imam Syamsuddin Abul Izz. Gurunya lagi. Siapa beliau ini? Al-Imam Syamsuddin Abul Izz, yaitu Yusuf bin Amr bin Abi Nasr al-Hikari. Baik. Kemudian
Haddatsana Syekh Imam Hafiz As-Siqah. Baqiyatus Salaf Abu Ishaq Ibrahim bin Uthman bin Isa bin Dirbas Al-Marini Al-Marani fi lafzihi bil Musul. Baik. Ini disebutkan rantai-rantainya. Ya, supaya jelas dari mana ke mana. Dari murid ke guru. Kemudian muridnya lagi ke muridnya lagi. Muridnya lagi ke muridnya lagi. Berarti orang sekarang mengambilnya dari seorang murid ke gurunya. Siapa gurunya? Gurunya lagi. Siapa gurunya? Sampai kepada Imam Al-Muzani. Nah, begitu yang disebut dengan sanad keilmuan. Sanad keilmuan. Jadi di dalam agama kita, ya, perkara tentang sanad ini sangat terjaga. Omongan itu tidak sembarangan bicara. Dari siapa perkataan ini? Siapa yang bilang? Siapa yang bilang? Seperti itulah hadis Nabi SAW. Dari mana hadis ini? Dari mana hadis ini? Maka ada rantai periwayatannya. Ya, dari Nabi ke sahabat, sahabat ke sahabat yang lain. Sahabat ada jenjang 3 sahabat bisa, atau ke tabi'in, atau ke tabi'in, ke murid-murid mereka lagi, sampai ke kita sekarang. Tinggal lihat di dalam misalnya kitab Sahih Bukhari. Karena sudah dituliskan secara sahih. Penulisan hadis. Ini namanya apa? Sanad. Rantai periwayatan. Ini membuktikan agama Islam adalah agama yang otentik, murni, jelas, tidak ada pemalsuan di dalamnya. Kalau ada kebohongan sedikit, maka langsung ditinggalkan. Rawinya kadzab, pendusta. Ini enggak bisa dipakai. Riwayat jalur ini dhaif, lemah. Riwayat dengan jalur fulan bin fulan cacat. Ada pemalsuan. Orangnya tidak thiqah, tidak kuat hafalan. Orangnya sering lupa. Orangnya pembohong. Orangnya begini dan begitu. Jadi ditinggalkan kalau riwayat seperti itu. Nah, ini dalam sanad hadis, begitu pula di dalam sanad keilmuan. Dari mana didapati tulisan-tulisan tersebut. Baik. Maka di dalam poin yang kedua ini, metodenya adalah menetapkan matan syarih sunnah. Yang ketiga, itsbatul ayatil Qur'aniyah bil rasmil Utsmani. Menuliskan tulisan ayat-ayat Quran dengan rasam al-Utsmani. Dengan rasam al-Utsmani artinya tulisan yang thiqah. Ya, penulisannya di zaman Utsman bin Affan radhiyallahu taala anhu. Tulisan tersebut ya dibuatkan dalam rasam khusus yang disebut dengan Ar-Rasmul Utsmani. InsyaAllah nanti antum akan ambil juga pelajaran apa bedanya Ar-Rasmul Utsmani dengan Ar-Rasmul Imla'i. Jadi di pembahasan Imla' nanti di kelas 1 insyaAllah. Baik, wa azwuha ila mawadhiha fil mushaf syarif, dan menguatkannya kepada sumbernya di dalam mushaf syarif, dalam Al-Quran. Yani menetapkan ayat berapa, surat apa, ayat berapa. Biasanya para ulama, karena mereka para hufadzul Quran, mereka para penghafal Al-Quran, itu tidak menyebutkan surat berapa, ayat berapa. Karena muridnya sudah tahu. Sebutkan ayatnya. Wa kuntu alaihim syahidan ma dumtu fihim, misalnya. Itu muridnya sudah tahu. Ini surat berapa, ayat berapa. Sudah tahu mereka. Tetapi zaman sekarang dibutuhkan lagi bagi pembaca pemula, karena belum tahu ini surat apa, ayat berapa, maka perlu dituliskan nomor surat dan nomor ayatnya. Nomor surat dan nama surat beserta nomor ayatnya. Nah, untuk memudahkan. Kemudian yang dilakukan oleh Syekh Hasan di sini juga, takhrijul ahadits wa azwuha ila masadiriha. Itu membuat takhrij hadis. Hadis ini dikeluarkan oleh imam siapa? Ibnu Majah misalnya. Kemudian wa azwuha, beliau kuatkan pula ila masadiriha, kepada sumbernya. Sumbernya hadis ini riwayat Imam Ibnu Majah. Nomor berapa? Nah, nomor berapa hadisnya? Seperti kita lihat di sini, kalau dicantumkan hadis. Nah, 849 coba lihat situ. Akhrajahu At-Tirmidzi. Hadis nomor berapa? 2312.
Ya. Kemudian halaman yang ke-42 ada. Akhrajahu Muslim, dikeluarkan oleh Imam Muslim, nomor hadis 534. Nah, yang membuat takhrij ini adalah Syekh Hasan. Dan bin Ibrahim Hadi Daghdaghi rahimahullah. Kemudian yang kelima, bayanu darajatil hadis qadral mustata'. Beliau juga menjelaskan derajat hadisnya. Derajat hadis yang dituliskan oleh Imam Ahmad bin Yahya An-Najmi. Ini derajat hadisnya apa? Sahihkah atau hasankah? Bagaimana derajatnya? Itu pun beliau tuliskan derajat hadis di situ. Ya, kalau sudah dikeluarkan misalnya oleh Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim di dalam kitab sahih mereka berdua, itu tidak perlu lagi disebutkan hadis ini sahih dikeluarkan oleh Imam Bukhari dalam kitab sahih. Tetap beliau cuma mencantumkan nama Imam Bukhari dan Imam Muslim saja. Akhrajahu Muslim, itu sudah jelas. Kalau akhrajahu Muslim, itu sudah jelas sahih. Atau akhrajahu Bukhari juga sudah dijelaskan itu sahih. Tapi kalau disebutkan akhrajahu Bukhari atau rawahul Bukhari di Adabil Mufrad, ini dia. Dikeluarkan oleh atau diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari di dalam kitab Al-Adabul Mufrad, itu menandakan belum tentu sahih. Karena kitab Al-Adabul Mufrad walaupun ditulis oleh Imam Al-Bukhari rahimahullah taala, bisa jadi di dalamnya ada ya hadis-hadis yang beliau belum meyakinkan kesahihannya. Belum meyakinkan kesahihannya. Maka ada kitab khusus beliau ya Sahih Bukhari. Itu menunjukkan kitab sahih saja yang ditulis dalam satu buku ya, yang menyertakan hadis-hadis sahih saja. Adapun kitab yang lain ditulis oleh Imam Al-Bukhari juga seperti Al-Adabul Mufrad dan kitab-kitab yang lainnya. Ini walaupun Imam Bukhari yang menuliskan, tetapi belum seluruhnya sahih. Dan beliau pun dalam hal ini ya, mewariskan kepada para murid beliau untuk mentahqiq kembali hadis ini, ditakhrij kembali hadis ini. Bagaimana derajatnya? Maka murid-muridnya Imam Bukhari lah yang bekerja di situ. Baik. Maka kalau didapat di dalam kitab Imam Bukhari yang lain selain kitab sahih, maka dia akan dituliskan derajat hadisnya bagaimana oleh Imam Hasan, oleh Syekh Hasan di sini. Baik. Maka beliau katakan qadral mustata', semampu beliau. Semampu beliau. Kemudian yang keenam, idhafatu ba'd at-ta'liqat wa naqlu ba'daha min at-ta'liqat allati qama asy-Syaikh Jamal Aidun bi idhafatiha fi tahqiqihi lirisalati al-madhkurah. Beliau menambahkan at-ta'liqat, yakni catatan kaki, menambahkan keterangan, komentar tambahan pada penjelasan-penjelasan yang sudah ada sebelumnya. Kemudian beliau pun menukilkan penjelasan yang lain dari kitab yang lain. Nah, ini tadi penulisan beliau. Yang ketujuh, at-ta'rif bil a'lam alladzina warada dzikruhum fi syarh bi tarjamatin mukhtasarah. Beliau ya memberikan penjelasan atau penuturan terhadap biografi para ulama. A'lam di sini ya ulama-ulama yang dituliskan alladzina warada dzikruhum fi syarh, yang ada nama-namanya di dalam syarah ini. Ya, beliau akan menuturkan beberapa di antara mereka. Kemudian wad'u anawin li faqaratil kitabi al-mashruhi taysiran 'ala al-qari hatta yasila ila bughyatihi bi yusrin. Beliau pun Al-Imam Hasan ya, Syekh Hasan bin Ibrahim di sini, beliau membuatkan judul-judulnya. Beliau meletakkan judul-judul khusus, anawin ya, itu judul, artinya jamak dari unwan. Apa judul pembahasannya? Apa judul pembahasannya? Itu pun beliau letakkan. Walaupun ya, ini pun sudah banyak juga dilakukan oleh pendahulu beliau dalam kitab-kitab syarah sunnah yang lainnya. Seperti ada judulnya di situ, yang pertama Al-Ulu, kemudian judulnya Al-Qada'u wal-Qadar, kemudian judulnya Al-Malaikatu. Judul-judul itu yang dimaksudkan. Padahal judul itu bukan dari Imam Al-Muzani. Hanya itu untuk memudahkan. Maka beliau katakan di sini taysiran 'alal qari', untuk memudahkan pembaca supaya sampai kepada tujuan bacaan ini dengan mudah. Kemudian beliau katakan, wallaha as'alu an yaj'ala hadzal 'amala khalisan liwajhihil karim.
Dan Allah lah yang aku pinta. Aku memohon kepadanya agar ia menjadikan amal ini, menjadikan tulisan ini, ya, penulisan yang beliau lakukan ini khalisan, ikhlas. Ikhlas liwajhihil karim, mengharap wajah Allah yang mulia. Innahu sami'un mujib. Sungguhnya Allah Ta'ala maha mendengar doa dan maha mengijabah doa. Wa sallallahu wa sallam ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man ittaba'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Katabahu tilmiduhu Hasan bin Ibrahim Hadi Dawud. Baik. Kemudian kita masuk. Kita penting belajar yang baca kitab itu dari awal, muqaddimah. Untuk apa? Mengetahui bagaimana metode penulisan. Sehingga kerangkanya jelas. Ini pembahasannya akan seperti ini nanti. Akan seperti ini nanti. Kemudian akan ketahuan mana yang tulisannya Imam Muzani dan mana yang bukan. Mana yang ditambahkan murid beliau sebagai keterangan. Itu dia. Sehingga kita tahu metode penulisannya dan tahu bagaimana arah yang akan kita capai di dalam membaca kitab ini. Maka ikhwati fiddin rahimani wa rahimakumullah ta'ala, ketika kita membaca ya, sebuah buku atau membeli sebuah buku, biasakan dengan ya, muqaddimahnya dulu. Biasakan dengan muqaddimah. Apa kalau dalam buku bahasa Indonesia itu kadang ada kata pengantarnya atau minimal ya, ringkasan sedikit, resensi di belakang. Resensinya. Nah, itu dibaca dulu. Baru masuk ke mana? Ke daftar isi. Apa pembahasan-pembahasannya? Nah, lihat daftar isi. Al-Fihris. Ya, halaman 111. Nah, ini muqaddimah, kemudian tarjamatul Imam Al-Muzani, kemudian ada tarjamah atau biografi Fadilatul Syekh Al-Allamah Ahmad bin Yahya An-Najmi. Kemudian baru masuk matan, mathu syarh sunnah lil Muzani. Nah, matan syarh sunnah. Inilah tulisan Imam Muzani, pendek sebenarnya. Tulisan beliau itu pendek. Lihat, ada berapa halaman? Coba lihat halaman 31 tadi. 1, 2, 3, 4, 7 halaman. Itulah tulisannya Imam Al-Muzani. Ya, itu tulisan aslinya Imam Al-Muzani. Nah, kemudian ya, walaupun yang halaman pertama itu bukan beliau. Itu ya yang meriwayatkan dari beliau. Yang meriwayatkan dari beliau, murid-murid beliau yang kita sebut dengan sanad tadi. Tulisan beliau itu baru dimulai di halaman 32, yaitu asamanallahu wa iyyakum. Itu dia. Dari situ mulai tulisannya Imam Al-Muzani. Bagaimana tulisan ini muncul? Nah, ini penting. Bagaimana tulisan ini muncul? Apa latar belakangnya? Ini penting untuk kita bahas juga. Haddatsani, lihat di halaman 32, ya, di pertengahan itu. Haddatsani Ali bin Abdullah Al-Hilwani qala kuntu bi Tarabulus Al-Maghrib. Fadzakartu ana wa ashabun lana sunnah. Ya, ketika itu Imam Ali bin Abdullah Al-Hilwani beliau berkata, aku berada di Tarabulus. Tarabulus ini kalau enggak salah ya Tarabulus Al-Maghrib, Maroko, di wilayah Maroko, Al-Maghrib, atau di Tripoli. Ya, Tripoli di mana? Libya. Saya di situ. Al-Maghrib bisa dikatakan di situ waktu Maghrib. Itu kalau begitu terjemahnya. Fadzakartu ana wa ashabun lana, maka ketika itu kami, saya dan kawan-kawan saya membicarakan tentang as-sunnah. Bicarakan tentang sunnah. Ila an dzakarna Aba Ibrahim Al-Muzani. Sampai ketika itu kami membicarakan tentang Imam Al-Muzani. Ya, kami membicarakan tentang Imam Al-Muzani. Kunyah beliau Abu Ibrahim. Nah, membicarakan tentang akidahnya Imam Al-Muzani. Faqala ba'du ashabina, maka sebagian dari kawan-kawan kami mengatakan, balaghani annahu kana yatakallamu fil Qur'an wa yaqifu indahu. Ya. Ada yang mengatakan begini. Isu yang beredar, begitu maksudnya.
Ada isu yang beredar kepadaku bahwa Imam Al-Muzani pernah berbicara perihal tentang Al-Quran, ya, dan beliau bertawakuf indahu wa yaqifu indahu. Beliau tidak banyak bicara ketika menyangkut tentang Al-Quran, kalamullah. Ketika itu beliau tidak banyak berbicara, tidak menjelaskan, bertawakuf di situ. Ya, faqala wa dzakara akhar annahu yaquluhu. Sebagian yang lain mengatakan beliau berbicara perihal Al-Quran ini kalamullah dan ya keterangan-keterangan berikutnya. Ya, maka di sini ada keraguan, ada yang mengatakan beliau bertawakuf, ada yang mengatakan beliau berbicara tentang itu. Ila an ijtama'a ma'ana qaumun akharun, sampai kemudian kumpul bersama kami kaum, banyak manusia yang mempertanyakan bagaimana sebenarnya akidah Imam Al-Muzani. Faghamma atau faghamman nasu dzalika ghamman syadidan. Ketika itu orang-orang sedih, manusia-manusia sedih, ya, karena Imam Al-Muzani jadi bahan pembicaraan ketika itu, jadi bahan pembicaraan. Fakatabna ilaihi kitaban nuridu an nasta'lima minhu. Maka ketika itulah kami menulis sebuah tulisan. Tulisan itu berupa surat yang kami sampaikan kepada Imam Al-Muzani agar beliau memberitahu kepada kami bagaimana akidah beliau, bagaimana keyakinan beliau. Kitaban nuridu an nasta'lima min. Nasta'lima, yani kita meminta ilmu, meminta pengetahuan untuk belajar dari Imam Al-Muzani. Yaktubu ilaina syarh sunnah fil qadari wal irja wal qur'ani wal ba'thi wal nusyuri wal mawazini wa fi nazar. Nah, kami meminta kepada Imam Al-Muzani untuk menulis sebuah tulisan penjelasan tentang as-sunnah, yakni al-aqidah. Dalam masalah apa? Dalam masalah al-qadar, iman kepada takdir. Masalah apa? Al-irja, masalah tentang murji'ah. Siapa murji'ah itu? Akidah irja itu seperti apa? Wal Quran, tentang pembahasan Al-Quran, kalamullah dan rincian-rinciannya. Kemudian tentang al-ba'thu, tentang hari kebangkitan. Wan nusyur, hari berkumpulnya manusia di al-mahsyar, ya, di hari kiamat. Wal mawazin, tentang mizan. Wa fin nazar, dalam pembahasan-pembahasan yang lainnya. Ini perkara-perkara yang banyak dirasuki subhat, perkara-perkara yang sampai kepada manusia tentang keraguan-raguan tentang masalah itu. Padahal perkaranya adalah perkara prinsip, tapi orang banyak ragu tentang perkara itu. Nanti akan kita bahas satu persatu insyaallah. Fakataba ilaina, barulah Imam Muzani menulis kepada kami, itu dia. Menuliskan kepada kami, ini dia. Asamanallahu wa iyyakum bit taqwa, dan seterusnya. Ini barulah masuk kepada tulisannya Imam Al-Muzani. Setelah ini baru clear permasalahan. Oh, begini ternyata lurusnya Imam Al-Muzani dalam masalah akidah. Paham? Nah, ini latar belakang. Baik. Ikhwati fiddin rahimani wa rahimakumullah taala. Ini judul-judul pembahasan di dalam daftar isi akan terlihat permasalahan-permasalahan yang banyak manusia meragukan dalam hal-hal ini, sehingga inilah dijadikan pokok-pokok penulisan supaya orang tidak ragu. Bagaimana akidah Ahlus Sunnah yang benar, misalnya dalam masalah al-ulu, tentang keberadaan Allah Ta'ala di atas arsy, tentang al-qada wal qadar, iman kepada takdir, kemudian iman kepada al-malaikah, kemudian bagaimana tentang pembahasan Nabi Adam alaihissalam, ya, pembahasan al-jannah wan nar, ya. Ini bantahan-bantahan sekaligus dengan bantahan-bantahan tentang orang-orang yang meragukannya. Ya kan ada orang meragukan, ya, manusia pertama itu bukan Nabi Adam katanya. Ya, manusia pertama bukan Nabi Adam katanya. Siapa? Nur Muhammad. Nabi Muhammad dulu, Nur Muhammad. Subhanallah. Nah, makanya ya ada akidah tentang Nabi Adam di sini. Bagaimana proses penciptaan Nabi Adam? Ya, ada juga yang mengatakan manusia itu bukan dari Nabi Adam, dari apa? Manusia purba. Siapa manusia purbanya?
Lycanthropus javanicus, siapa? Subhanallah. Buatan-buatan akidahnya siapa? Akidahnya Darwin. Ini bantahan-bantahan sekaligus. Maka ini banyak yang diragukan oleh orang, maka dibahas. Begitu juga tentang al-jannah wan nar, tentang surga dan neraka, tentang iman, tentang Al-Qur'an tadi. Ya, rincian tentang Al-Qur'an yang kelas 2, kelas 3 sudah kita bahas ya tentang Al-Qur'an besar kemarin, tetap akan kembali kita murojaah di sini. Kemudian as-sifat, ya, sifat-sifat Allah. Kemudian al-ajal, ajal manusia. An-nusyur wal hisab, tentang hari berkumpulnya manusia dan dihisabnya amalan. Tentang al-jannah, tentang surga. Kemudian ar-ru'yah, tentang melihat Allah Subhanahu wa taala di hari kiamat. Kemudian ta'atul a'immati wal umara wa man al-khuruj alaihim, perkara tentang taat kepada pemimpin. Taat kepada pemimpin ulil amri. Dan terlarangnya memberontak kepada pemerintah. Kemudian al-imsaku an takfiri ahlul qiblah, menahan diri dari perkara mengkafirkan ahlul qiblah, mengkafirkan kaum muslimin serampangan. Nah. Kemudian tentang perkara as-sahabah, bagaimana sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Perkara tentang as-salatu wara'u al-a'immati wal jihadu ma'hum wal hajj. Perkara salat di belakang para imam, pemimpin. Bagaimana hukum salat di belakang pemimpin kaum muslimin dan bagaimana perkara jihad bersama mereka, baik pemimpin itu salih ataupun pemimpinnya zalim, bagaimana perkara akan kita bahas di sini. Kemudian perkara qasrus salah, ya, mengqasar salat. Nah, termasuk kenapa dibahas mengqasar salat di sini? Ini perkara yang diperselisihkan oleh orang-orang Khawarij yang akhirnya menuduh Utsman bin Affan dalam perkara qasrus salah, maka masuk ke dalam pembahasan akidah. Qasru shalah wal ikhtiyaru baina siyam wal iftar fil asfar. Pilihan antara puasa dan berbuka atau membatalkan puasa ketika safar. Nah, pembahasannya masuk juga ke sini. Ijtima' wa immatil huda al-madin ala hadhihi al-maqalat. Ya, bagaimana ijma'nya para ulama yang mendapatkan petunjuk yang telah berlalu tentang perkara-perkara ini. Al-muhafadhah ala ada'il fara'id wal rawatib wa ijtinabul muharramat. Begitu juga perkara tentang menjaga yang perkara yang wajib untuk ditunaikan seorang muslim dan menjauhi segala yang haram. Kemudian tahrirul halal wa ijtinabus syubhat, bagaimana kita ya berkomitmen di atas hal-hal yang halal dan menjauhkan syubhat-syubhat atau keraguan-raguan. Kemudian perkara yang terakhir baru penutupnya. Nah, inilah ya isi secara global, secara garis besar buku ini akan membahas tentang apa. Paham? Nah, kita adzan dulu. Kita akan lanjutkan ke terjemah Imam Muzani sedikit. Fadhal, adzan. Fadhal. Man muazzin? Fadhal. أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول Gimana tulisan? الله Syarhu, S E A R H, enggak ada PK.
حي على الصلاة Syarhus sunnah, bukan syarh asal, tapi syarhus sunnah lil Muzani, bukan Mazani. Coba lihat apa itu. Lil Muzani. Lil Muzani. حي على الصلاة Jadi enggak ada matnya, bukan Muzani, tapi lil Muzani. Ganti. حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله Baik, kita lanjutkan sedikit. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala Rasulillah. Di luar. Ini kita melihat bagaimana biografinya Imam Al-Muzani rahimahullah ta'ala. Nama kunyatuhu ismuhu wa nasabuhu. Kunyah yaitu penisbatan kepada anak dan bapa, itu kunyah. Abu Fulan atau Ibnu Fulan, kunyah. Ya, Abu Ibrahim, kunyah beliau. Nama beliau aslinya Ismail bin Yahya. Ismail bin Yahya bin Ismail bin Amr bin Muslim Al-Muzani Al-Misri, tilmidhu Syafi'i. Itu Imam Ismail bin Yahya bin Ismail. Nama beliau sama dengan nama kakek beliau. Itu para ulama atau orang-orang Arab biasanya. Nama mereka itu tidak jauh-jauh dengan nama ayah, nama kakek. Bahkan nama kakek keempat, kakek kelima, dan diambil lagi jadi nama dia. Nama mereka populer ya, tidak harus unik. Kalau sekarang kan orang namanya kalau bisa dia sendiri yang punya itu di dunia, gitu kan? Keunikan namanya. Ya kalau namanya benar tidak ada masalah. Tapi kalau namanya memiliki makna yang keliru ya fatal. Baik. Kalau mereka para ulama itu namanya ada nama nabi. Ini kan ya Ismail bin Yahya pun nama nabi. Ismail lagi. Ini nama yang populer di karangan para ulama. Mereka mengambil nama-nama orang-orang saleh, mengambil nama-nama dari para nabi dan rasul. Ini sebuah hal yang yang terpuji. Bin Amr bin Muslim Al-Muzani Al-Misri. Al-Misri adalah orang Mesir. Tilmidhu Syafi'i, muridnya Imam Syafi'i. Wal Muzani bi dhammil mim wa fathiz zai. Bacaan menyebut nama Imam Muzani bi dhammil mim. Huruf mimnya di dhammah, mu. Huruf mimnya di dhammah, mu. Fathiz zai. Huruf za-nya, huruf zai-nya di fathah. Muza. Al-Muza. Bukan Mazni, bukan Mazani, bukan, tapi Al-Muzani. Paham? Bukan Muzani juga. Jangan dikasih mat Muzani, bukan, tapi Al-Muzani. Baik. Wa fi akhiriha an-nun. Di akhir nama beliau ada nun, Al-Muzani, nun di situ. Untuk apa hadhihi nisbah ila Muzinah? Ini penisbatan kepada nama Muzinah bin Ad bin Tabikhah bin Ilyas bin Mudir bin Nizar bin Ma'id atau bin Ma'ad bin Adnan. Wasmu Muzinah, nama Muzinah ini siapa? Amr.
Wa innama summiya bismi ummihi. Nama beliau sebenarnya Amr, tapi diberi nama dengan nama ibunya. Ini orang-orang terdahulu juga. Wa innama summiya bismi ummihi Muzinah bintu Kalbin bin Wabirah atau bintu Kalibin bin Wabirah. Ya, kalau dahulu orang-orang ada menyebut nama mereka itu Kilab atau Kalb, ada seperti itu, atau Al-Kalib. Baik. Wa Muzinah hiya ummul qabilah al-masyhurah. Muzinah ini adalah nama qabilah, ya, nama ummul qabilah, induk kabilah yang terkenal. Dia ada kabilah yang disebut dengan kabilah Muzinah, bahkan induk kabilah al-masyhurah. Nah, ini penisbatan nama beliau. Disebut dengan Imam Al-Muzani. Baik. Jadi Al-Muzani ini yang mana penisbatannya? Yani Ismail bin Yahya bin Ismail bin Amr. Bin Amr ini siapa tadi? Itu dia Muzinah tadi. Itu dia Muzinah tadi. Ya, kakek keberapa? Ya, kakek keempat nih kan? Kakeknya beliau Ismail. Kakeknya lagi, ayah dari kakeknya siapa? Amr. Itulah yang disebut Muzinah. Paham? Itu penisbatan para ulama. Ya, kadang dinisbatkan kepada kakek, pada ayah, kadang kepada daerah. Imam Al-Bukhari itu daerah. Imam, ya, Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i. Itu penisbatan juga kepada kakek. Baik. Mauliduhu wa usratuhu. Ya. Tentang kapan lahirnya beliau dan keluarga beliau. Mauliduhu fi sanati mautil Laits bin Sa'ad. Beliau lahir bertepatan dengan hari wafatnya Imam Al-Laits. Imam Al-Laits bin Sa'ad. Ya, kalau kita sering mendengar qala Al-Laitsi, itu dalam kitab fikih, itulah Imam Al-Laits bin Sa'ad. Kapan? Sanata 75 wa 100. Berapa itu? Sanata 75 wa 100. Berapa? 175. Wa yadhharu anna usratahu kanat muhibbatan lil ilmi wa ahlihi. Dan diketahui tampak jelas bahwa keluarga beliau, yakni keluarganya Imam Al-Muzani, adalah keluarga muhibbatan lil ilmi wa ahli, para pencinta ilmu dan mencintai orang-orang berilmu. Nah, ini keluarga beliau. Ini keluarga yang full dengan ilmu. Mereka bersemangat semua menuntut ilmu agama. Ayahnya, ibunya, adiknya, kakaknya, semuanya belajar agama. Nah, ini dia yang maksud. Muhibbatan lil ilmi wa ahli, mencintai para ulama, mencintai ahlul ilm. Inilah, ya, lingkungan keluarganya Imam Al-Muzani. Tahrisu ala tansyiati afradiha tansyiatan ilmiyah. Keluarga ini sangat memperhatikan, bersungguh-sungguh, tahris, bersungguh-sungguh memperhatikan apa? Pertumbuhan, perkembangan anggota keluarganya dengan apa? Tansyiatan ilmiah, perkembangan ilmu, tumbuh di atas ilmu. Farel, nyatat nggak? Ketawa-ketawa dari tadi. Berdiri. Senyum-senyum. Pinggir kiri kanan. Ini kita membicarakan tentang keluarga yang mencintai ilmu. Ini mencintai ketawa kayaknya. Pinggir sini. Masuk kamera juga. Lihat sama orang tuanya. Ini live ini. Ayo. Jadi kesungguhan mereka, keluarga, satu keluarga itu memperhatikan perkembangan anggota keluarganya di atas keilmuan, di atas ilmu agama maksudnya. Faqad dzakara al-ulama'u ukhtan lil Imam Al-Muzani. Yang dikenal lagi yaitu saudarinya Imam Al-Muzani, adiknya, adik perempuan Imam Al-Muzani yang bernama Ummu Ahmad. Ummu Ahmad bin Yahya, Ummu Ahmad binti Yahya, Ummu Ahmad binti Yahya. Ya, itu
saudari kandungnya Imam Al-Muzani. Siapa beliau? Wa annaha kanat tahduru majlis Syafi'i. Beliau juga hadir di majelisnya Imam Syafi'i. Kalau di kita di belakangnya itu para ummahat, para akhwat yang ikut belajar di majelisnya Imam Syafi'i. Wa naqala anha Ar-Rafi'i fi zakah. Imam Ar-Rafi'i pernah menuliskan tentang beliau ini, tentang Ummu Ahmad ini di dalam tulisan beliau mengenai zakat. Wa dzakara Ibnu Subki wal Isnawi fi Tabaqat. Ulama-ulama yang lain juga menuturkan tentang siapa beliau ini. Siapa ini Ummu Ahmad ini? Bukan sembarang orang. Bukan sembarang orang. Siapa beliau? Akan nampak nanti, yaitu ibunya Imam At-Tahawi. Kelas 3 belajar akidah apa? At-Tahawiyah. Belajar apa? Akidah At-Tahawiyah. Siapa ibunya Imam At-Tahawi? Ini dia, Ummu Ahmad. Berarti Imam At-Tahawi ini siapanya Imam Al-Muzani? Ponakannya. Imam At-Tahawi adalah ponakannya Imam Al-Muzani. Ini satu keluarga ini yang sangat memperhatikan tentang ilmu. Ya. Wa kadzalika Ar-Rabi' bin Sulaiman Al-Muradi. Ini Imam Ar-Rabi' bin Sulaiman juga. Ya, yang kita sebut nama beliau di awal tadi juga. Fahuwa akhun lil Muzani min ar-radha'ah. Akhun, saudaranya Imam Al-Muzani dalam apa? Sepesusuan. Saudara sepesusuannya Imam Al-Muzani. Insyaallah. Ini keluarga ulama semua. Wa ibnu ukhtihi Abu Ja'far At-Tahawi. Ini dia, ibnu ukhtihi. Anak saudarinya. Anak saudari berarti apa? Ponakan. Yaitu Abu Ja'far At-Tahawi. Al-Imam Al-Mashhur sahibu Al-Aqidati At-Tahawiyah. Paham? Nah, nulis akidah, kitab akidah At-Tahawiyah. Para ulama. Ini guru-guru Imam Al-Muzani. Di antara guru-guru beliau yang masyhur, yang terkenal itu adalah tentu Imam Syafi'i sendiri. Ahmad bin Idris Syafi'i yang meninggal tahun 204 Hijriah. Lahir kapan Imam Syafi'i? Lahir tahun 150. Wafat tahun 204. Nah, berapa umurnya? 204 kurang ya 54. Nah, ya 50. Ya, jadi 200. Jadi berapa? 50. Imam Al-Muzani ini lahir tahun 175. Ya, Imam Syafi'i 150 sampai 204. Ketemu kan? Ya ketemulah. Tahunnya jelas. Ya, dan ini jelas. Murid beliau sendiri kok. Kemudian juga guru beliau yang lain adalah Ali bin Ma'bad bin Shaddad Al-Basri, ya, Na'im bin Hamad Al-Khuzai, kemudian Asbir bin Nafi'. Di sini lihat, ta'udu qillatu masyayikhi ila amrain. Kenapa gurunya Imam Muzani ini sedikit dibandingkan ulama yang lain? Kalau Imam Bukhari itu guru beliau itu sampai 1000 lebih. Kenapa gurunya Imam Al-Muzani sedikit? Lihat di sini. Ahaduhuma mulazamatuhu syadidatu li syaikhi Syafi'i. Karena Imam Al-Muzani ini bermulazam langsung dan telaten, setia, loyal di hadapan Imam Syafi'i. Enggak pindah-pindah, itu maksudnya. Kemana Imam Syafi'i? Ke sana Imam Muzani. Kemana Imam Syafi'i ngajar? Ada Imam Al-Muzani di situ. Itu yang disebut mulazamatuhu. Selalu berdekatan dengan Imam Syafi'i. Kemanapun Imam Syafi'i pergi mengajar, mengambil ilmu di situ. Ya, pergi mengajar lagi, mengambil ilmu lagi. Pindah lagi tempatnya masjid lain, ambil lagi ilmu di situ. Dan tidak pernah ghaib di dalam, tidak pernah absen di dalam majelisnya Imam Syafi'i. Ini yang dimaksud mulazamatu syadidah. Sangat gitu ya, syadidah. Ya, sangat mendampingi, sangat berkomitmen menghadiri majelis ilmunya Imam Syafi'i. Jadi nggak pindah-pindah ke guru yang lain. Makanya guru beliau sedikit. Itu yang pertama. Yang kedua, annahu lam takun lahu rihlatun ilal buldanil islamiyah.
Imam Al-Muzani ini nggak banyak berjalan, nggak banyak melakukan safar perjalanan menuntut ilmu keluar dari Mesir. Beliau di Mesir tinggalnya. Nggak banyak keluar dari Mesir. Ya, kalau kita lihat Imam Al-Bukhari, kenapa banyak murid beliau? Kenapa banyak guru beliau? Karena safar rihlahnya menuntut ilmu, mencari satu hadis ke hadis yang lain, pindah-pindah terus keliling dunia. Ya, makanya guru beliau banyak. Adapun Imam Al-Muzani enggak seperti itu. Beliau berkomitmen saja, udahlah Imam Syafi'i dulu. Ini insyaallah seorang alim. Ya, seorang alim yang harus diserap dulu ilmu beliau sampai Imam Syafi'i meninggal, begitulah. Kalau belum meninggal Imam Syafi'i, beliau belum pindah guru. Insyaallah. Ini komitmennya di dalam bermulazamah tadi. Bal kana yaktafi bi ulama'i Misr. Gitu pula, walaupun beliau pindah ke guru yang lain, mengambil faedah sedikit, itu pun tetap di dalam negeri Mesir. Beliau cukupkan yaktafi bi ulama'i Misr. Beliau mencukupkan diri dengan ulama-ulama yang ada di Mesir. Wa man yaridu ilaiha minal ulama. Begitu pula siapa yang datang ke negeri Mesir dari ulama-ulama yang datang dari luar negeri. Nah, begitu belajarnya. Nggak sampai belajar keluar, tapi ulama yang datang dari luar Mesir belajar, beliau ambil ilmu juga. Selama itu berada di daerah Mesir, wilayah Mesir. Paham? Nah, inilah latar belakang kenapa Imam Muzani murid gurunya sedikit. Jadi nggak ada celaan. Kalau guru banyak, guru sedikit, itu bukan standar kebenaran juga. Bukan standar kebenaran. Banyak guru, kalau tidak diamalkan ilmunya percuma. Gurunya banyak, tapi sekedar selfie. Ketemu guru ini selfie, ketemu guru ini selfie, ketemu guru ini selfie. Pajang di Facebook. Ah, saya ketemu ustadz ini, saya sudah ketemu ustadz ini, saya sudah ketemu ustadz ini. Tapi ilmunya nggak pernah diserap sama sekali dan tidak pernah diamalkan. Apa gunanya? Ada gunanya nggak? Ada manfaat nggak? Imam Al-Bukhari, banyak guru beliau, itu beliau duduknya jelas. Belajar betul-betul, bahkan dihafal perkataan guru. Hafalkan perkataan guru-gurunya Imam Bukhari. Sebutlah di antara gurunya Imam Al-Bukhari, Imam Al-Humaydi. Langsung bermulazamah, banyak ilmu yang diserap sampai dihafalkan. Begitu mereka mengambil ilmu dari para guru, mencatatnya. Kalau kita, kalau Imam Bukhari, apa yang disampaikan guru itu langsung bisa hafal, masya Allah, dengan keilmuan beliau yang kesungguhan dari kecil. Sungguhan dengan belajar dari kecil, sehingga mudah sekali menyerap keilmuannya. Jadi bukan ketemu Ustadz Fulan, foto, kemudian pajang, saya muridnya Ustadz Fulan. Ketemu lagi Ustadz ini, foto lagi, pajang lagi Facebook, saya katakan, saya muridnya Ustadz ini, saya muridnya Ustadz ini. Bukan ngaku-ngaku, bukan begitu mereka. Paham? Banyak atau sedikitnya guru, yang penting bagaimana kita berkomitmen di dalam mengambil ilmu, menyerap ilmu dari mereka. Itu dia. Paham? Kalau murid-muridnya Imam Al-Muzani banyak. Di antaranya Imam Ibnu Khuzaimah, Imam At-Tahawi juga murid-murid. Ya. Jadi ponakan itu tetap diajarkan. Bahkan jadi ulama besar juga ponakan beliau sendiri kan. Kadang-kadang orang kalau ditanya sama ponakan, sama keluarga, nggak mau ngajarin. Tapi kalau orang lain mau ngajarin, kan gitu. Ini keliru juga. Kemudian juga murid beliau yang banyak, yang populer itu diantaranya yang anak ketahui Imam Abu Hatim Ar-Razi, ya, dalam masalah fikih ini. Kemudian juga tulisan-tulisan beliau yang kita lihat, tulisannya Imam Al-Muzani, di antara Ifsadut Taqlid, Al-Amr wal Nahyu ala Ma'na Syafi'i, At-Targhib fil Ilmi, Al-Jami' Al-Kabir, Al-Jami' Al-Saghir, Ad-Daqaiq wal Iqarib, Syarh Sunnah, ini kitab yang sekarang, Al-Mabsut fil Furu' Al-Mukhtasar Al-Kabir, Al-Mukhtasar Al-Saghir, Mukhtasar Al-Muzani. Ini yang kitab yang cukup terkenal juga, Mukhtasar Al-Muzani dalam masalah fikih, ya. Kemudian Al-Masail Al-Mu'tabarah, Mu'taqad atau Aqidatu Ahmad bin Hanbal, Al-Mansurat, Nihayatul Ikhtisar, Al-Wathaiq, Al-Wasail. Nah, kemudian tentang wafatnya Imam Al-Muzani, qala Ibnu Khallikan, ya, Ibnu Khallikan, ya, ini yang hidup di zamannya Imam Al-Muzani juga. Beliau katakan tuwfiya li sittin baqiyat min syahri Ramadan. Nah, ya, 6 hari lagi bulan Ramadan hampir selesai. Berarti di bulan Ramadan.
sanata arba'in wa sittina wa mi'atain. Tahun berapa itu? Arba'in wa sittina wa mi'atain. 264. Di mana? Di Mesir. Lahir di Mesir, meninggal di Mesir. Wa dufina bil qurabi min turbatil Imam Syafi'i. Dia dikuburkan di dekat kuburannya Imam Syafi'i. Bil qurafa as-sughra bi safhil muqattam. Ya, ini di daerah yang disebut di lereng Al-Muqattam di daerah Mesir. Ya, Al-Qurafah As-Sughra ini tempat pemakaman umum ya di wilayah Mesir. Ya, atau kalau disebut juga pemakaman para ulama besar di situ ya dimakamkan, dikuburkan. Baik. Kemudian disebutkan wa dzakara Ibnu Zawlan fi Tarikh as-Saghir annahu 'asha 89 sanah. Beliau hidup berapa tahun? 89. Berapa? 89 di sini. 89. Coba hitung. 264 kurang 175. Betul tak? Betul? Sudah betul-betul aja. Mentang-mentang ujungnya 4 dengan 5. 4 kurang 5, 9. Ya. Betul tak? 264 kurang 175. Ya, al-hasib. Al-muhasib. Ada dengar? Berapa? Sahih? 8? Sahih. Baik. Intahayna. Kelas. Ini lihat bagaimana para murid menukilkan tentang guru atau kawan menukilkan tentang kawan. Ini pelajaran belajar. Kawan akan mengabarkan tentang kawannya. Baik. Jadi ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Antum, siapa diri antum akan dijelaskan juga nantinya oleh kawan antum. Siapa fulan? Misalnya gini, antum ngelamar kerja. Antum ngelamar kerja ke suatu tempat, ke sekolah kah, atau ke perusahaan kah, atau ke toko, atau kemana aja. Tentang antum, orang tidak akan tanya, antum baik tidak orangnya? Enggak. Anil mar'i la tas'al wasal qarinahu fa innal qarina bil muqarin yaqtadi. Tentang seseorang tak perlu kau tanya langsung kepadanya siapa anda, tapi tanyalah kepada kawannya. Karena kawan itu dengan kawannya saling mengikuti. Jadi orang akan bertanya tentang antum lewat siapa? Orang tanya tentang siapa? Ya, fakir. Orang nanyanya nanti siapa fakir itu? Tanyanya ke Tariq misalnya. Orang yang duduk bersamanya. Tariq, gimana fakir? Takib, gimana fakir? Hakim, gimana fakir? Begitulah orang yang hidup satu lingkungan. Gitu, orang yang hidup satu lingkungan. Ajib ya ikhwan. Kita kan baru mau merekrut. Ya, merekrut calon pengabdian ke sini. Ikut pengabdian ke sini dari sebuah sekolah. Sebut nama. Kalau anda, alhamdulillah, selalu berupaya cari siapa orang yang kira-kira kenal dengan orang ini. Siapa orang yang kira-kira kenal dengan orang ini. Maka lihat apa yang beliau saksikan tentang orang ini. Subhanallah. Ini kawan akan mengabarkan tentang kawannya. Maka hati-hati, jaga akhlak di pondok. Siapa antum? Dihafal oleh kawan-kawan antum. Ya? Fulan tidak direkomendasikan. Dia adalah perokok aktif. Hafalan dan bacaan di bawah standar, tidak profesional, belum ada track record yang baik. Dia ahlul huruf, rajin cabut dari pondok, keluar tanpa izin. Sahib warnet, hamil jawal atau hamil jawal, suka bawa HP ke pondok, baliang katanya. Subhanallah, sampai. Lihat ya. Lihat. Siapa antum hari ini di pondok? Antum terus disaksikan oleh kawan-kawan antum. Fulan Abu Naum. Fulan sering ngobrol ketika Ustaz menjelaskan. Fulan kurang ajar. Fulan sering gibahin Ustaz. Fulan, antum akan dihafal oleh kawan-kawan. Maka Nabi Isa alaihi salatu wassalam apa kata? Wa kuntu alaihim syahidan ma dumtu fihim. Ya, tentang jamaah, tentang umatku, aku saksinya siapa mereka selama saya hidup. Selama saya hidup, saya saksinya siapa mereka. Dan begitulah, antum sebagai saksi atas kawan-kawan antum. Tidak bisa dibohongi ya ikhwah. Tidak bisa dibohongi. Antum saksi hidup, siapa kawan-kawan antum?
Begitu pula antum disaksikan oleh kawan-kawan antum selingkungan. Enggak bisa dipungkiri. Jadi antum merasa tidak diawasi ustadz, tapi kawan antum tahu perangai antum. Ini sering kabur, sering tidak hadir ketika ustadz mengajar, sering mandi duluan, sering ngambil makanan, sering ini, sering itu. Antum disaksikan oleh kawan-kawan antum. Subhanallah. Bagaimana jadinya? Tidak jadi diterima kerja di mana-mana karena orang tahu siapa dia. Maka perbaiki akhlak, ya. Perbaiki akhlak, perbaiki diri. Ya. Jangan kira orang itu tidak akan cari informasi tentang siapa kita. Orang akan cari terus lewat kawan-kawan kita yang sebagai saksinya. Ini kawan sama sekolahan, ini kawan sama kuliahan, ini kawan dulu ketika di pondok ini. Maka cepat-cepat perbaiki diri, bersihkan nama. Lakukan karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, lakukan karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Orang akan menyaksikan terus bagaimana antum belajarnya di pondok itu seperti apa. Apa belajarnya ketika dilihat ustaz aja, habis itu ngobrol, kawan-kawan pun tahu. Walaupun mereka nggak akan lapor ke kita, enggak. Ini namanya yang melapor tadi ini disamarkan, nggak tahu siapa. Ya. Akhirnya tidak bisa kita terima jadi pengabdian di sini kan? Gimana kalau antum? Bayangkan diri antum. Dikabarkan oleh kawan antum, oleh senior antum, oleh adik kelas antum, bahwa antum begini di pondok. Nah, apa cara untuk membersihkan diri lagi kalau sudah terlanjur seperti itu? Apa merasa hebat, merasa oh saya jagoan di hadapan ustaz ini, saya preman, suka melanggar. Nggak ada ustaz yang berani dengan saya. Apa begitu? Akhirnya nanti orang paham siapa antum kok. Ya, maka sifat-sifat kemunafikan di hadapan ustaz baik-baik, di belakang subhanallah apa kekal. Ini jadi saksi, disaksikan. Dan orang biasanya kalau sudah hidup bertahun-tahun dalam satu lingkungan, sulit untuk lupa siapa kita. Paham? Orang tahu gimana antum. Ke siapa ditanya? Ke kawan. Ke kawannya. Paham? Nah, ini penting sekali. Maka berkawanlah dengan kawan-kawan yang baik. Pilih kawan. Al-mar'u ala dini khalilih. Falyanzur ahadukum man yukhalil. Seseorang itu bergantung kepada agama kawannya. Maka hendaklah dia berkawan, memperhatikan siapa dia berkawan, dengan siapa dia berkawan. Lihat. Kalau antum merasa diri baik, tetapi berkawannya dengan orang-orang yang suka ghibah, orang-orang yang suka bermaksiat, orang-orang yang suka melanggar disiplin, ustaz tidak akan tahu. Antum berkawan dengan mereka, antum pun akan terbawa seperti mereka. As-sahibu sahib. Kawan itu akan menarik. As-sahibu sahib. Tapi kalau dengan orang yang rajin belajar kita berkawan, kita pun akan terbawa seperti itu dengan izin Allah. Dengan orang yang disiplin, kita pun akan terbawa berdisiplin. Ini juga, ya, jangankan itu ya ikhwah. Perkara orang mencari menantu nih buat antum nih. Tamat nanti siapa tahu pengen nikah. Antum maju melamar seorang wanita, maka ayahnya akan cari tahu antum bukan lewat antum, bukan. Antum mau datang pakai rapi, serapi-rapi apapun pakaian, mau pakai mobil kah? Akan dicari infonya lewat yang lain. Mulai dicari info ke tetangga antum, ke orang warung dekat rumah antum, ya kan? Antum kenal, bapak anda kenal si ini nggak? Bukan. Gimana orangnya? Wah itu berantem terus orangnya, ngelawan terus sama ibunya. Nah, orang saksi nggak itu jadi saksi nggak orang-orang? Iya jadi saksi. Ditolak dalam lamaran antum gitu. Alah ini anak penampilannya dia yang begini. Sebenarnya boleh begini dia, begini. Jadi, ya. Ingat ya, ini baru di dunia, ini baru di
di dunia, sudah kejam begitu saksinya. Paham? Mau lamaran, cari istri ditolak, cari kerja ditolak. Gimana lagi memperbaiki diri? Ini baru di dunia. Gimana nanti kalau saksinya di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala? Paham? Gimana nanti di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala? Orang akan menjadi saksi siapa kita. Siapa yang kenal dengan kita akan jadi saksi. Gimana keseharian kita akan jadi saksi. Maka berusaha untuk memperbaiki diri. Berusaha untuk memperbaiki diri. Kalau menjadi orang yang suci memang tidak akan mungkin kita. Yang terlepas dari aib tidak mungkin kita. Tapi berusaha memperbaiki diri itu penting, itu mungkin. Paham? Antum semuanya, ya, para santri sekalian, perbaiki diri. Di pondok ini masanya untuk membuka lembaran baru kehidupan kita yang baik. Boleh aja orang bersaksi. Dulu dia awal masuk pondok memang gini, cengengesan. Melawan sama guru, suka gini gitu. Tapi Masya Allah, ya, setelah mendapat nasihat dari Ustaz, itu jauh berubah. Ya, jadi 3 tahun belakangan, Masya Allah dia pintar, akhlaknya baik, dia rajin, ke masjid itu cepat, bangun tidur cepat dia, ya, dan akhlaknya baik, suka memberi salam. Gimana orang memberi saksi-saksi yang baik kepada kita? Biarlah masa lalu kita, kawan-kawan SD, kawan-kawan SMP, ya, antum sudah dikenal dulu suka maling mangga, ambil rambutan tetangga, ya, itu saksi lama. Sekarang ini saksi baru, saksi terdekat. Maka perbaiki hidup kita. Ya. Ada saatnya kita diberi waktu oleh Allah Subhanahu wa ta'ala untuk memperbaiki diri. Paham? Ini pelajaran dalam biografi para ulama. Lihat, biografi ini dituliskan oleh murid beliau. Murid dari murid beliau lagi. Nggak ada orang menulis biografi diri sendiri. Saya orangnya begini. Nggak ada. Keluarga saya adalah keluarga yang banyak ulamanya. Keluarga saya hidup di atas ilmu. Nggak begitu orang menulis biografi. Tapi huwa mauliduhu. Lihat di sini. An usratahu, dia. Kata gantinya pakai dia, nggak ada anak usrati, nggak ada begitu. Usratahu, orang menceritakan tentang keluarganya beliau. Baik, gimana orangnya begini. Orang lain menceritakan. Sampai kenapa guru beliau sedikit pun diceritakan oleh orang lain. Ya, wa ta'udu qillatu masyayikhihi ila amrai, orang lain menceritakan. Begitulah hakikat kehidupan ini, ikhwati fillah. Perbaiki diri. Semua akan jadi saksi atas siapa dia. Di dunia, apalagi di akhirat nanti. Barakallahu fikum. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Salah dan kurang, maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Man Imam.